Cuma kalau dilihat aksesibilitas menuju ke Matupang itu agak terlalu jauh. Tapi suatu waktu Ibu Bapak percaya saya bicara, itu akan jadi kawasan paling menarik di Matuair sana, pantai Matuair sepanjang ini. Kalau saya di sana, jangkauannya ke pantainya jauh dan paling bagus. Dia sama dengan pantai-pantai yang ada di beberapa negara lain. Di tempat wisata itu mendukung atau tidak? Misalnya mereka di tempat kita atau tempat wisata kita, apa mendukung enggak? Nanti saya sedikit mengenai destinasi. Saya langsung masuk ke destinasi saja. Next slide. Ya. Saya lebih banyak berbicara mengenai destinasi pariwisata ya. Bapak saya berdiri saja. Saya langsung ke destinasi. Destinasi kawasan geografis ada dalam satu atau lebih wilayah administratif. Di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya pariwisataan. Destinasi pariwisata. Berbicara mengenai pariwisata, berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas serta yang disediakan oleh baik oleh pemerintah, oleh masyarakat maupun juga oleh pemerintah daerah. Saya bicara langsung saya pada produk wisata. Ada wisata alam, ada wisata budaya, ada wisata buatan manusia. Wisata alam itu juga masih terbagi lagi. Wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualang. Di situ ada wisata ekologi sendiri, ada benteng, ada hutan, ada sungai. Di situ juga ada wisata pantai, ada wisata perairan, juga ada wisata bawah laut, wisata sedangkan wisata bahari itu termasuk wisata bahari ya. Sedangkan wisata petualang ada wisata jelajah, agrowisata dan panoramik. Saya tidak jauh di situ ya. Sedangkan untuk wisata budaya ada wisata sejarah dan religi, ada wisata kuliner, seni dan tradisi, ada wisata perkotaan dan pedesaan. Saya lebih jauh lagi, ada wisata keagamaan, ada wisata pusaka, ada wisata pendidikan, ada wisata seni budaya, ada wisata tradisi, ada wisata gastronomi, ada wisata pedesaan dan wisata perkotaan. Sedangkan untuk wisata hasil buatan manusia itu ada wisata MICE. MICE itu kepanjangan daripada meeting, exhibition, convention dan eksibisi. Jadi kalau misalnya ada pameran, ada pertemuan-pertemuan, itu masuk dalam MICE. Atau event-event yang dibuat baik skalanya regional, nasional maupun secara internasional. Kalau saya biasa ikut karena saya punya jabatan, akhirnya saya ikut biasa wisata yang skalanya internasional. Ada wisata olahraga. Wisata olahraga terdiri dari wisata kebugaran dan kesehatan, wisata olahraga dan kompetisi, termasuk juga hobi, dan wisata olahraga ekstrim. Dan yang terakhir, wisata kawasan terpadu atau terintegrasi itu ada kawasan khusus pariwisata dan taman bertema dan resort. Kita lihat contoh macam Nusa Dua di Bali sana. Ada banyak taman, kawasan-kawasan nasional
sebenarnya kalau pantai Lur Beloat itu juga pantai Matuair yang ada di Ohilir Tutu sana, itu kalau masyarakat dari dulu mereka berani, mereka mau ada investasi yang masuk di situ, itu sudah bisa jadi kawasan. Itu sudah bisa jadi kawasan. Saya pernah berbicara dengan masyarakat Ohoy Ngilngov. Saya berjumpa dengan kepala desa, dengan masyarakatnya. Mereka secara kebetulan Pak Yogi Renyaan minta saya berbicara di sana. Saya bilang, kalau ini kan kawasannya berapa kilometer, itu bisa dibuat jadi kawasan pariwisata. Tapi mungkin masyarakat mereka tidak mau bahwa kawasan itu dikelola atau ada investor asing yang mau datang. Saya pernah diminta oleh investor dari Bali. Mereka bilang, Bu Mary, kita mau investasi di Pasir Panjang sana. Kalau memang masyarakat ingin ada investor asing atau investor nasional yang masuk ke sana. Tapi setelah saya berbicara dengan masyarakat di sana, sepertinya mereka tidak tertarik untuk orang lain yang masuk. Hanya mereka mau saja mereka yang kelola. Karena mereka mau kelola, akhirnya jadinya sebenarnya kalau dilihat seperti apa adanya sekarang. Tapi kalau mereka dari dulu mereka berani kasih investor asing masuk ke sana, wow. Ibu bapak sekalian, Pasir Panjang itu merupakan pasir yang terhalus di seluruh dunia. Itu dikatakan dan ditulis oleh seorang penulis dari Amerika. Ibu bapak, di rumah saya, kalau datang ke rumah saya di Jakarta, saya punya pasir dari berbagai negara. Ada lebih dari 50 botol di rumah itu. Ada dari ujung dari Sumatera sana sampai di Papua sana, saya punya pasir. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada dari negara negeri, ada dari Hawaii, ada dari Thailand, ada dari Eropa juga saya bawa, ada dari Asia anak bawa juga, ada beberapa negara saya punya pasir itu. Tapi kalau kita lihat pasir-pasir itu, yang terhalus dan terputih adalah Pasir Panjang. Sekalipun di Raja Ampat dia punya ada satu pantainya, ada satu tempat yang dua tempat tapi berdekatan, tapi pasirnya satu warna coklat, satu halus putih, tapi tidak sehalus Pasir Panjang kita. Bapak rumah saya baru bisa pastikan bahwa benar, percaya bahwa Pasir Panjang adalah pasirnya yang putih yang terhalus. Saya terakhir bawa pasir dari Irlandia sebelum saya pensiun akhir 2017. Saya bawa pasir dari Irlandia dan putih-putih tapi tidak sehalus dan sebagus Pasir Panjang. Selain dari Pasir Panjang, saya bilang pantai Matuair. Sebenarnya yang paling eksotik menurut saya kalau dari kacamata pariwisata, Panjang kalah, Matuair sana lebih bagus. Tentangan ke pantainya jauh. Di situ orang bisa surfing juga. Makanya setelah saya tanya panitia-panitianya, wow, itu sudah dikapling semua oleh semua investor dari luar sekarang. Sudah banyak orang asing yang kapling Matuair sana. Cuma kalau dilihat aksesibilitas menuju ke Matuair itu agak terlalu jauh. Tapi suatu waktu ibu bapak percaya, saya percaya itu akan jadi kawasan paling menarik di Matuair sana, pantai Matuair sepanjang ini. Kalau saya di sana, jangkauannya ke pantainya jauh dan paling bagus. Dia sama dengan pantai-pantai yang ada di beberapa negara lain. Oke, lanjut. Ibu bapak, bidang usaha pariwisata. Satu, daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makan minum, penyediaan akomodasi, hiburan dan rekreasi, media
muda-muda ini, jangan lupa tadi Pak Oce sudah katakan bahwa potensi di Kampung Hoi ini potensi pariwisata. Usahakan anak-anak kita ada yang bisa sekolah pariwisata dan bisa lanjut ke sekolah tinggi pariwisata Bandung atau sekolah tinggi pariwisata Bali atau sekolah-sekolah pariwisata, supaya mereka bisa mengembangkan desa ini lebih baik dan mereka pasti mudah mendapat pekerjaan. Mereka bisa bekerja di berbagai lingkungan. Anak sekolah pariwisata bisa kerja di transportasi, makan minum, akomodasi, di tempat hiburan dan rekreasi. Mereka bisa juga memberikan, mereka sebagai guide karena banyak yang berbahasa Inggris di sini. Mereka bisa juga, kalau dia bisa selesai sampai S2 bisa jadi konsultan pariwisata. Saya sayang bahwa saya punya kuliah terhenti karena pekerjaan, akhirnya membuat saya kuliah S2-nya mandek. Bisa jadi konsultan pariwisata, bisa bisa bekerja, wisata tirta, bisa juga spa. Jadi kalau anak-anak ibu-ibu apa supaya mereka mudah dapat kerja, kasih sekolah pariwisata, karena mereka bisa kerja di mana saja dengan bidang-bidang usaha pariwisata. Oke, lanjut. Oke. Pengembangan destinasi pariwisata. Pengembangan destinasi pariwisata, kita lihat perwilayahan di Indonesia itu ada destinasi pariwisata nasional, ada 20 destinasi pariwisata nasional, ada 88 kawasan strategis pariwisata nasional KSPN, dan ada 22 kawasan pengembangan pariwisata nasional. Berapa tahun terakhir ini saya sudah pensiun, jadi saya tidak tahu kalau meningkat, tapi ini yang terakhir yang ada, yang waktu saya masih kerja ini ada, dan Maluku termasuk salah satu di dalam itu 222, tolong ditambahkan 222 KPPN. Maluku Pulau KI ini termasuk di KPPN ini, kawasan pengembangan pariwisata nasional, ini masuk di situ. Nah, atraksi wisata yang tadi saya sudah sampaikan, ada atraksi wisatanya, ada alam, budaya, dan buatan yang tadi saya sudah perinci sedikit. Terus aksesibilitas, prasarana transportasi, sarana dan sistem transportasi. Sedangkan amenitas itu prasarana umum. Prasarana umum tentunya orang kalau datang ke objek wisata, orang ingin jalannya bagus. Di situ ada air bersih, ada pengolahan limbah, ada tempat sampah, ada juga listrik. Di situ juga diingin ada telekomunikasi, diingin itu datang tempat wisata dia bisa pakai wifi, sehingga dia tidak lost contact dengan dia keluarga. BRPA mungkin sudah saatnya juga buat wifi di situ. Bagaimana kalau di BRPA di bawah orang buat kedai kopi Letwan, kedai kopi Letwan. Mas dulu kopi pada saat saya di KI tahun 1970-an, Desa Letwan merupakan penghasil kopi terbesar. Dan kopi-kopi itu dikumpul, dijual, dan nanti dikirim ke Surabaya dan akhirnya diekspor. Kenapa sekarang kita tidak kembangkan lagi, kita tidak kembangkan kopi Letwan kita yang terkenal dulu? Kenapa orang Letwan itu kalau datang di Letwan, mau ke Minaka, kok mau ke Menteng, kok. Kenapa ada titik dengan kopi? Kenapa? Orang Letwan itu terkenal dengan kopinya. Datang ke Letwan itu orang pasti cari kopi, orang tidak cari teh. Orang yang tidak minum air putih. Maka sebenarnya ini teh kopi. Dok, kira-kira kan sebenarnya tenteng. Jangan sebenarnya bakar ya kopi. Karena dari dulu, karena pambu dari kecil, ambil bohoi ya, sebenarnya bakar ya, tenteng. Merah putih lainnya kan?
langsung sebenarnya kan sumat gelas butuh sumat penuh kopi gelas lain ini naga mian mian mbak mian bangang jauh mbak terpoi. Oke. Fasilitas umum, fasilitas keamanan, polisi pariwisata, early warning system. Tempat-tempat early warning system itu misalnya daerah-daerah yang rawan bencana, misalnya macam mereka pinggir-pinggir laut yang rawan air tsunami dan lain, mereka harus dibuat early warning sistemnya juga. Sama juga dengan daerah-daerah yang ada gunung apinya. Jadi mereka ada punya sistem yang early warning system yang dibuat. Contoh sekarang sudah dulu Bali setelah kena rob dan naik air pasang itu baru mereka memperbaiki EBS-nya. Sekarang tapi daerah-daerah yang bermasalah sekarang rawan gempa, rawan tsunami dan lain, mereka semua sudah harus pasang ini. Kita di sini mungkin tidak ya, karena kita jauh dan kita dalam teluk. Fasilitas umum harus ada, misalnya ada perbankan atau tempat tukar uang kalau orang-orang asing datang, mereka mau tidak punya uang rupiah, mesti ada perbankan di situ atau fasilitas penukaran uang, money changer. Ada fasilitas kesehatan, misalnya ada wisatawan yang datang kena kecelakaan atau dijatuh atau eksiden apa, kita harus ada fasilitas kesehatan. Juga ada fasilitas hygiene dan sanitasi. Ada juga fasilitas untuk penderita cacat. Di Indonesia belum semua daerah wisata yang punya fasilitas untuk anak cacat. Tapi kalau kita di luar negeri, jalan raya itu saja, jalan raya itu di sebelah itu untuk orang cacat khusus. Jadi itu memang sudah dibuat sepanjang jalan yang ada di satu perkotaan itu ada fasilitas untuk orang cacat yang dengan kursi roda, dia bisa sendiri lewat. Itu memang tersedia, baik di kereta apinya, di busnya, di mobil-mobil taksi wisata, dan di bandara dan di mana-mana pun, maupun juga semua tempat-tempat wisata, apakah museum, apakah museum ya, dan tempat-tempat yang umum semua ada tempat untuk orang-orang cacat. Jadi mereka tidak perlu dibantu oleh orang lain dan mereka sendiri bisa. Fasilitas rekreasi penting, tempat parkir. Fasilitas umum harus punya tempat parkir. Macam BRIN Hawang ini mesti juga ada tempat sholat, supaya kalau orang datang pas sholat pas maghrib atau mungkin jam siang jam 12, jam 3 ada kita punya tempat sholat. Makanya atau BRIN Hawang sudah ada fasilitas sholatnya enggak? Itu khusus untuk saudara-saudara kita yang muslim, mereka perlu ada tempat untuk sholat kalau misalnya ada mereka datang berwisata. Terus juga ada misalnya fasilitas pemadam kebakaran, dan misalnya ada fasilitas bisnis, misalnya yang saya bilang tadi, kenapa kita tidak buat kedai kopi dari Tuan? Terus mungkin kita ada buat kedai ikan tenggiri. Kenapa kita tidak jual di situ? Kita punya yang disiapkan dengan embal, yang pakai lap. Ada warung yang bisa dikelola oleh masyarakat sini sendiri, bisa. Kenapa orang datang di sini di air luar? Bukan saja embal, pisang embal, bisa ada di pasir panjang di sini. Kedai kopi ada pisang embal. Ada jual cenderamata khas dari kampung ini misalnya. Itu bisa di bisnis. Fasilitas pariwisata.
sudah ada akomodasi, rumah makan, informasi dan pelayanan pariwisata. Kita sudah ada juga Tourist Information Center yang dari Dinas Pariwisata sini siapa? Tourist Information Center ini di mana? Belum ada. Oke, harus ada Tourist Information Center, harus ada, sehingga kalau wisatawan datang ke Kei harus ada tempat informasi wisata. Itu harus dibuat dari Dinas Pariwisata. Dia harus ada dan dia harus ada di situ sehingga orang bisa tahu dari mana pun datang bisa dapat brosur dari daerah Kei ini secara keseluruhan dengan objek wisatanya yang ada. Dia bisa memberikan informasi juga, guiding apa semua. Makanya perlu di Kei jangan hanya ada badan promosi pariwisata daerah, tapi harus ada Tourist Information Center. Itu penting. Saya tahu di Kei itu harus ada. Karena daerah-daerah lain yang maju, mereka sudah pasti setiap kota mereka punya Tourist Information Center. Kei juga harus bisa. Mulai dari sekarang dapat juara 1 desa wisata, lomba desa wisata secara nasional harus punya. Harus ada toko cenderamata, penunjuk arah atau rambu lalu lintas, dan kita lanjut dengan masyarakat di situ, peningkatan kapasitas SDM dan kesadaran masyarakat. Jadi peningkatan kapasitas SDM itu penting. Penting juga kesadaran masyarakat. Tapi kalau kapasitas SDM-nya juga misalnya dari Dinas Pariwisata tidak banyak memberikan pemahaman yang banyak kepada masyarakat, bagaimana informasi pariwisata itu tersampai kepada masyarakat. Jadi memang perlu peningkatan SDM-nya, SDM pariwisata. Minimal dia ada pelatihan yang dibuat oleh Dinas Pariwisata sehingga dia bisa tahu mengenai bagaimana pengembangan destinasi, bagaimana penataan objek dan daya tarik wisata, bagaimana sabta pesona, dan lain-lain. Oke, investasi saya tidak perlu insentif investasi dan promosi saya tidak perlu. Lanjut. Ya, sadar wisata merupakan suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisata di suatu destinasi atau wilayah. Dan implementasi daripada sabta pesona itu diwujudkan dalam sabta pesona. Sadar wisata diimplementasinya dengan sabta pesona. Ada tujuh. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Saya bicara satu persatu. Orang datang di satu wilayah, orang ingin aman. Orang ingin jangan ada perkelahian, jangan ada kekerasan, jangan perampokan atau penodongan atau ada penipuan. Itu terjadi di seluruh objek wisata di seluruh dunia. Pasti kalau kita ke objek wisata di seluruh dunia pun pasti ada yang, jangan kira Italia itu kota Italia, jangan kira Vatikan, Italia itu tidak ada pencopetnya. Wow, Vatikan, Italia itu pencopetnya banyak. Jangan kira negara-negara Eropa yang sudah maju, Belanda, Jerman, Spanyol, Italia, Prancis. Saya punya tim yang saya berapa kali ke berbagai negara. Saya pernah di wartawan Metro TV. Saya sudah guiding mereka sebelum kami keluar dari hotel. Ibu bapak sekalian, tolong jaga tas-tas Anda, perhatikan kalau Anda berfoto atau mampir di mana-mana, tolong tasnya taruh di depan. Karena pencopet di kota Paris ini paling banyak. Kami lewat di zebra
cross dengan wartawan, dengan rombongan saya. Saya sengaja usahakan jangan di belakang karena saya berpikir mengamankan mereka semua. Ternyata wartawan metro ini dia di belakang. Udahlah, di zebra cross itu didempeti oleh pencopet, hilanglah dompetnya. Untuk paspornya udah hilang, dompetnya hilang semua, hilanglah dompetnya. Nah, saya kan sudah guiding dari hotel. Tolong perhatikan, kota Paris ini kota paling indah, tempat wisata nomor 1 di dunia, tapi pencopetnya sangat lihai dan hati-hati. Jangankan di jalan. Saya pernah dengan saya punya tim, kami ke Rusia. Ke Italia. Kami satu pesawat. Dia duduk di sampingnya pencopet. Habis pegang tas terus diliriklah pencopetnya. Pas dia tidur, tasnya diangkat karena dia taruh tas tapi isi dalam tas lagi. Jadi tasnya isi uang apa dia isi dalam tas. Jadi ketiduran. Saking proteksinya dengan tasnya, dia nggak taruh di atas, di cabin. Dia pegang terus. Jadi begitu ketiduran, tasnya itu isi uang untuk kami punya operasional di kota Italia hilang. Itu sekitar 250 juta. Itu kejadian. Jadi ibu bapak, jangan kira hanya di Indonesia pencopet, penodong, penipuan, macam-macam. Itu bisa terjadi di mana saja, dari bandara, turun dari bandara pun bisa langsung ditipu dan lain sebagainya. Makanya orang datang ke orang ingin aman, orang ingin tidak ada kejahatan, tidak ada kekerasan. Makanya Tuhan kalau mau maju juga jangan ada kekerasan, jangan suka anak-anak muda suka berkelahi. Nanti orang pikir Tuhan itu sama dengan kekerasan. Jangan pikir Tuhan itu sama dengan anak-anak yang suka bermasalah. Itu citra, image. Bisa image orang itu muncul. Kalau selalu ada perkelahian dalam kampung, ada pertikaian selalu banyak, anak-anak muda selalu buat masalah di sekolah dan lain sebagainya di mana-mana. Itu image. Akhirnya orang bilang Tuhan itu sama saja dengan anak-anak muda yang suka berkelahi. Image itu jelek. Itu akan mempengaruhi orang yang datang ke kampung kita, ke tempat objek wisata kita. Ya, bagian orang lain. Betul tidak ada panggil atau baku. Itu image. Citra itu selalu melengket. Makanya harus dijaga. Ibu bapak sekalian punya anak-anak, kepala desa, pejabat, DSO, Laipal, agama, dunia desa, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Perhatikan itu sepele tapi berdampak. Sedikit-sedikit ikut konflik awal kepolisian, terus combat overhead, pakai senjata tajam, mengerikan. Akhirnya waktu pemuri, lain, tahun 73, tahun 70-an yang kami sekolah semua, hampir tidak pernah kami dengar ada kekerasan. Alhamdulillah selama Tuhan Allah, Horimurho, min ansus, jadi dia akan memiliki hak kegesten, banget atahi, saya memiliki ABC dunia, Kastel Kroasia, lain banyak, sebenarnya membang, semua kembangan baskol, tapi kefur, perkelahian antara pelajar, mahasiswa itu, dan akhirnya betul-betul karena nih, nanti nggak ngeblok ya, mesti nanti menang bisa, karena itu bisa merusak citra desa ini, dan itu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab ojek, bukan cuma tanggung jawab bisa ini tanggung jawab. Lanjut, tertib. Orang datang ke satu
tempat wisata juga, orang lihat oh iya tempat wisatanya teratur, rapi, oh iya masyarakatnya disiplin, mereka saling menghargai, ada budaya antri, orang di belakang saja, orang di muka tidak dibuka, jangan air nanti ya, air kamu datang ya, salah. Jadi budaya antri itu paling penting. Kalau di kota-kota besar sudah relatif orang sudah sadar, tapi di tempat-tempat di tempat-tempat daerah-daerah belum semuanya. Lanjut sebentar, bebas budaya antri, taat aturan dan lancar ya, bersih, bebas kotoran, sampah, limbah, penyakit, pencemaran, berpakaian rapi, makanan yang hygiene, lingkungan bebas polusi. Berian Hawang sana masih banyak kotoran, orang masih buang sampah, harus punya tempat sampah yang lebih banyak supaya orang tidak sembarang. Dan kalau orang buang harus ditegur. Kalau suatu waktu ada pengelolanya harus diperhatikan. Anak-anak kampung juga kalau kita berenang di sana juga harus diperhatikan. Jangan buang-buang kulit shampoo, jangan buang-buang shampoo atau permen atau puntung rokok atau sabun, kulit sabun dalam air. Karena saya kalau pergi dari Hawang juga saya kadang-kadang berenang sama sampah yang masih ada, dan kadang-kadang itu kelihatan dari atas. Itu harus diperhatikan juga. Terus di seputaran situ juga WC, kamar mandi harus perhatikan baik-baik. Di kota-kota besar kalau tempat wisata yang bagus, itu orang keluar dari WC ada yang langsung bersihkan, orang keluar dari WC ada yang bersihkan sehingga yang masuk lagi bersih. Ada tempat tisu, tempat-tempat buang sampah di tempat-tempat WC kamar mandi sehingga orang tidak buang sampah sembarangan karena ada tempat sampah. Saya tidak tahu di WC-WC kita semua ada tempat sampah dah, perlu. Selain di tempat-tempat umum semua di bawah di atas semua, tapi di dalam WC kamar mandi harus ada tempat sampah. Ya, harus ada limbah air kotornya itu lari kemana, itu harus penting, got-gotnya harus perhatikan. Yang melayani juga di objek-objek wisata harus bersih, ya minimal rambutnya jangan yang sisir yang rapi. Di tempat-tempat wisata mungkin kunjungan artisnya dia pakai lipstick, jadi cantik, hai selamat pagi. Berapa orang yang mau masuk? Satu hal yang saya lihat di ini, semua objek wisata mereka perhitungannya per mobil. Bayangkan satu objek wisata kalau yang masuk itu satu mobil isi 10 orang. Yang dihitung satu mobil saja 30.000 misalnya. Padahal kalau di objek wisata di seluruh dunia, orang hitungnya mobilnya sendiri, orang hitungnya per kepala. Jadi bayangkan kalau 10 orang yang masuk ke daerah Hawang, seluruh tempatnya, orang habis mandi, orang bilas air. Kira-kira air pump itu siapa yang bayar? Kalau bayar cuma 10 orang bayar, hanya mereka punya retribusinya 30.000. Lanjut lagi, tadi maaf saya tanya. Ya, oke. Tadi sebentar. Bersih tadi sudah ya. Sejuk, lingkungan yang hijau, segar dan rapi, indah, menarik dari tata warna, tata letak, tata ruang, gaya dan gerak yang serasi dan selaras. Apakah objek wisata dari itu sudah ditata sehingga dia indah? Apa kombinasi warna untuk tanaman-tanaman yang pagar-pagar itu yang hijau-hijau itu warna-warni tidak tumbuhan-tumbuhannya? Apa sudah dibuat taman yang bagus atau belum? Apa dia punya jalan setapaknya sudah bagus tidak? Memenuhi persyaratan supaya orang tidak terpeleset atau jatuh? Apakah pagar-pagar untuk yang turun ke bawah itu pegangan tangannya itu sudah safety untuk aman tidak?
orang tidak terpleset. Apakah tangga-tangganya setiap saat sudah disikat bersih supaya jangan lumut-lumut dan orang bisa terpleset jatuh maupun di dalam air sana batu-batu itu, apakah sudah dibersihkan? Tidak. Jadi penataan dari yang Hawang itu harus tamannya dibuat indah supaya menarik orang bisa datang berfoto-foto, bukan hanya saya lihat penata taman yang ada itu. Tanaman-tanaman bunganya ditata baik, dibuat gaseru yang menarik, yang kira-kira misalnya tidak mudah rusak dalam berapa tahun dengan kayu besi yang bagus, kualitas yang bagus, sehingga dia bisa bertahan. Oke. Langsung ramah. Sikap ramah, sikap akrab, sopan, suka membantu, tersenyum, menarik hati tuan rumah yang baik, toleransi dan menghargai. Bagaimana kita menciptakan keramah tamahan yang baik sehingga orang datang, paling tuan orang paling ramah. Masyarakat Letuan dikenal karena keramah tamahan. Pak Hoyelian tidak sama dengan datang Letuan ini. Letuan ini kalau datang di PAC di Letuan ini semua keluarga orang Sulawesi orang baik sekali, soal makan, minum. Makanya kenapa banyak kegiatan-kegiatan selalu dibuat di Letuan. Karena apa? Di sini penghargaan masyarakat Letuan terhadap orang lain, terhadap tamu, terhadap orang lain itu tinggi sekali. Ini tetap harus dijaga, dipupuk. Itu tidak bisa terputus sama kita saja generasi tua-tua, tapi tetap harus dijaga, dipupuk. Senyum itu mulai dari rumah. Anak-anak, jangan selalu banyak. Orang wisatawan datang ke Indonesia pertama karena apa? Karena keramah tamahan bangsa Indonesia, dan itu diakui secara dunia. Pelayanan prima di Indonesia itu tinggi sekali. Keramah tamahan masyarakat Indonesia itu dikenal di seantero dunia. Nomor 1 Indonesia. Makanya kemarin saya baru baca, saya buat sampan Indonesia dia jadi juara 1 destinasi terfavorit di seluruh dunia. Baru dinobatkan berapa hari yang lalu saya baca. Kenapa? Orang sudah datang ke Indonesia karena masyarakatnya ramah. Mereka suka melayani dengan baik. Mereka di Indonesia tinggal di mana-mana pun tidak terlalu mahal dibandingkan negara-negara lain. Makan, minum, tidur, hotel dan lain sebagainya masih lebih murah. Pelayanan masyarakatnya sangat prima, pelayanan prima, pelayanan yang sempurna. Kenapa? Mungkin orang sudah terlepas dari Indonesia punya objek-objek wisata yang mereka bisa lihat yang beraneka ragam, bervariasi. Tapi pertama keramah tamahan bangsa Indonesia yang dikenal di seantero dunia. Ya, itu makanya kenapa kita perlu selalu ramah tamah dengan siapapun, terutama pada wisatawan. Kita menjadi tuan rumah yang baik, kita toleransi dan kita menghargai. Kenangan, adat dan budaya dapat menjadi atraksi wisata yang dapat dinikmati wisatawan, cenderamata, makanan pernikahan, atau pengalaman di sebuah destinasi. Jadi orang setelah datang ke suatu negara, mereka selalu ingin pulang membawa sesuatu yang menarik. Terlepas dari mereka punya kesan bahwa masyarakat Indonesia yang ramah, semua orang suka senyum, mereka melayani kita dengan tulus dan ikhlas. Tapi mereka ingin pulang membawa sesuatu yang bisa dilihat. Cenderamata itu bisa saja mereka apresiasi dengan kita punya keramah tamahan. Mereka bawa cenderamata yang bisa dibawa, bisa dilihat sehingga oh ya, saya lihat ini, saya lihat Indonesia, saya lihat ini, saya lihat negara lain, oh saya lihat ini, saya lihat keluarga sana, saya lihat ini. Tapi terutama smile kita, senyum kita, keramah tamahan kita, pelayanan kita yang baik, itu sudah membuat orang ingat, memori mereka selalu ingat. Dan sampai kapan pun mereka akan menceritakan, let's go to Indonesia. Itu perlu
Oke, lanjut. Oke. Sekarang pelayanan prima yang tadi saya singgung sedikit. Pelayanan terbaik yang memenuhi harapan pelanggan. Jadi melebihi standar dan kualitasnya. Jadi pelayanan yang sangat sempurna memenuhi harapan pelanggan. Smile for everyone, memberikan senyum kepada siapa saja, memberikan pekerjaan dan pelayanan yang terbaik, penuh dengan keramah-tamahan, memperlakukan tamu sebagai orang yang istimewa. Kadang-kadang orang tidak menganggap tamu itu penting, padahal tamu itu penting, hormat, hargai, penting sekali. Kalau tamu merasa dihargai, dihormati, diperhatikan dengan detail, dia punya satu kuasa sendiri yang dirasakan dan dia akan ngomong dari mulut ke mulut, word of mouth. Jadi dia akan menyampaikan, saya datang di Indonesia, masyarakatnya begini. Kenapa Indonesia dikenal? Apa? Terlepas dari promosi Kementerian Pariwisata, tapi ya silakan masuk. Tapi mereka dari mulut ke mulut menyampaikan kepada orang keramah-tamahan Indonesia, keramah-tamahan. Kita mengundang mereka untuk kembali datang ke Indonesia. Kita juga memberikan atmosfer yang hangat dan menyenangkan, dan kita juga kalau berbicara dengan tamu kita kontak mata. Anak-anak sekarang banyak kalau berbicara dengan orang tua, Mam, udah saya apa ya? Mam, apa sekolahnya? Anak-anak sekarang susah belajar eye contact. Bicara mata dengan mata tatap. Orang barat dimanapun di seluruh dunia mereka sangat menghargai, mereka rasa dihargai kalau kita bicara, kita melihat mata langsung. May I help you? Jangan saya bicara dan kau. Saya ada begini, tapi kau lagi begini. Orang suka kalau kita bicara, kita tatap muka mata dengan mata ketemu. Makanya anak-anak sekarang mesti dilatih, dididik bahwa kalau bicara dengan guru, jangan dulu. Tatap mata ibu guru, tatap mata bapak guru. Tatap, eye contact. Perlu. Apalagi sekarang zamannya gadget, HP semua. Kadang-kadang sampai sudah susah untuk berbicara. Bungkut itu tahun pakai, kalau anak pun bisa dengerin. Kenapa? Bapaknya pendiam, mamanya pendiam. Orang karena sama-sama pendiam, bapaknya kerja, mamanya sibuk. Kasih HP anak, jadi anak cuma biasa terus. Jadi ngomong, ya mama, ya bapak. Kapan ngomongnya? Karena kan tidak ada konten. Itu lain kalau kita dengan dia. Mam, menurut dia, ini apa kalian? Kecuali ya, ini apa kalian? Karena sekarang harus dididik supaya eye contact. Oke. Kontak mata pada saat komunikasi. Lanjut. Sekarang kita bicara potensi. Tadi kepala desa sudah menyampaikan bahwa kita punya potensi besar sekali. Desa besar dan penduduknya besar. Telepon terus, air our surviving di bagian timur ya, barat. Oke. Kita pendidikan di desa Lekwan ini bagus-bagus semua, banyak sejalannya. Kenapa? Orang tua kerja agak-agak, semua ada uang tambah, anak-anak bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Itu keunggulan komparatif kita desa Lekwan, sehingga banyak anak-anak yang sarjana, banyak mahasiswa, banyak usia yang usia muda yang produktif. Potensi kita di Lekwan ini, desa-desa adat, hukum larul ngebal, matangara hukum larul ngebal, Pak Oce, tahu ini, kuburan ratu Mebur, ada rumah adat di sana,
layar sana, ada tempat arca di BRT pun di atas sana, itu masih ada. Itu jadi objek wisata satu, Aceh, jangan diabaikan. Di situ di tempat arca di BRT pun di atas sana, selain di situ bisa menjadi bird watching, orang datang situ mendengar kicauan burung yang di tempat sana, tapi orang melihat pohon-pohon yang besar-besar, tapi orang bisa datang juga bird watching dan bisa datang berdiri lihat arca di situ. Itu harus diperhatikan. Saya mau bilang itu bisa tempat sebagai pilgrimage itu boleh kan? Atau dia termasuk objek wisata sejarah? Itu perlu saya kira diperhatikan sehingga orang bisa datang lihat arcanya di sana. Kan yang bisa dilihat di bawah Hoylekil. Yang bisa melihat Hoylekil itu tidak semua pasti. Saya ingat beberapa tahun yang lalu Suster Willy ajak saya dengan Ber Yaman anti Hoylekil. Seumur aku sudah dengar cerita, tapi saya baru pergi ke Hoylekil diantar oleh Ber Yaman, sehingga saya tahu, wow, kenapa dari dulu tidak dikembangkan supaya orang datang lihat rumahnya, terus patungnya, kenapa tidak dibuat brosur sinopsis cerita mengenai hari-harian awang Hoylekil, Rat Hoybur buat punya brosur, Goa Jepang kenapa tidak buat punya brosur? Bisa dibuat. Itu merupakan salah satu daya tarik wisata dan orang kan tidak datang gratis pagi, bayar. Hah? Oke? Goa Jepang perlu. Tadi dikatakan oleh pejabat bahwa 3 Hoi Ibu Letuan dengan Arso, mereka punya kualitas atau mereka penghasil agar-agar terbanyak, dan bukan cuma hasil terbanyak. Pak Oce, jangan salah loh, kualitas agar-agarnya yang terbagus. Hard survive nih, bukan cuma banyak tapi kualitasnya bagus. Makanya kenapa di PI tetap dia menjadi tempat untuk pabrik sampai sekarang walaupun belum beroperasi. Kenapa? Dia kan ada 2 daerah, Sumba dan Maluku Tenggara, tapi akhirnya Maluku Tenggara yang terpilih. Tapi saya tidak tahu kenapa tidak maju-maju, tidak jalan-jalan itu. Di Letwan ini kita punya anak muda, penari-penarinya bagus, terkenal. Penari-penari di Letwan selalu kalau kita dalam kejuaraan penari kayak kecil pasti ada juara, betul tidak? Kan kenapa tidak dikembangkan? Kenapa tidak ada sanggar yang mewadahi mereka dan membuat satu tempat untuk pelatihan atau satu stage yang besar dan mereka melatih dan semua orang bisa melatih di situ? Dan semua orang bisa latihan menari dan semua orang bisa datang menonton, sehingga itu jadi tempat atraksi bahwa di Letwan setiap bulan 1 kali minggu terakhir atau bulan berjalan ada pementasan seni budaya di panggung utama di Letwan. Kenapa tidak? Orang datang nonton bayar, karcis masuk bayar, supaya sanggar itu hidup, punya pakaian, bisa ada mendatangkan make up yang perhias yang cantik, dandan apa semua pakaian-pakaiannya dan lain sebagainya. Kita perlu buat di KI ini belum ada tempat sanggar yang dia eksis sekali dan dia punya tempat latihan besar dan dia punya tempat area yang terbuka untuk orang bisa datang nonton. Kenapa tidak? Kita punya tempat yang buat tempat itu tempat pementasan. Terus kita mengundang dari kampung-kampung lain yang datang pentas juga, dan orang yang datang nonton juga harus bayar, dan itu jadi atraksi wisata untuk wisatawan yang datang ke KI. Kita bisa berjual, kita bisa jual dia di media, kita bisa buat brosurnya kirim kemana-mana, akhirnya orang datang ke Letwan. Oh, muater Adira, sosoi orang belajar main
Yang tukang main suling itu jangan kamu sendiri yang belajar main suling sendiri. Kalau kamu tidak ada lagi terus siapa yang bisa main suling? Kamu harus ajar. Makanya harus ada regenerasi. Diajar kepada anak-anak lain juga sehingga banyak anak-anak dan Tuhan bisa main suling, bukan cuma kamu sendiri. Yang guru-guru tari yang punya bakat harus dikasih turun ke bawah juga, sehingga dari Tuhan ini selalu ada penari-penari yang unggul, sanggar-sanggar yang selalu eksis dari waktu ke waktu, dan pemain tipa gong yang selalu bagus. Waktu Abah dulu baru bisa pertama pastor itu, orang punya tipa gong, saya itu satu dulu di dalam perahu dengan orang yang pemain tipa gong. Ada nari dengan suling atau tipa gong, ada nari yang iya, rasanya punya suling itu mainnya lebih enak. Orang yang ukuran tipa gongnya juga beda. Juroari. Kenapa kita tidak buat kelompok anak-anak yang bermain tipa gong yang bagus, kelompok main suling yang bagus, kelompok penari yang bagus, yang bisa menjadi atraksi wisata dari Ohoi ini? Belum ada kan? Belum ada dari Ohoi yang dorong selalu tampil di mana-mana. Kalau ini kita bisa buka sanggar yang bagus, tempat atraksi yang bagus, saya percaya kabupaten pasti minta selalu, provinsi selalu minta. Lama-lama bisa diajak ke luar negeri ikut dalam promosi di Belanda, promosi di Australia, promosi di mana-mana sebagai saya yang suka bawa tim-tim kesenian, bawa ke berbagai negara. Kenapa tidak? Bisa kalau dia berkembang. Makanya kenapa Dinas Pariwisata saya bingung kalau sanggar-sanggar seni budaya tidak maju di KI. Padahal kalau mau belajar adat budaya yang lengkap, yang bagus, dari tariannya, dari mensosoinya itu sampai tipa gongnya yang bunyi, yang seiring, itu bagus kayak itu. Tangan itu bergerak sesuai dengan apa. Makanya kenapa Blackstone tidak menghidupkan itu. Oke. Lanjut lagi yang bird watching. Saya selalu melihat bahwa Lundereng sana, tempat saya punya moyang-moyang di sana, orang selalu mengatakan itu daerah terlarang. Tapi kalau mau dilihat, mungkin pohon-pohon endemik, hewan-hewan endemik, burung-burung endemik yang ada di lain semua itu ada di sana sekarang. Karena itu kan tempat terlarang yang tidak sembarang orang masuk. Kenapa tempat-tempat itu ada jalur yang bisa ditempuh menuju ke atas supaya menjadi tempat bird watching, tempat orang asing datang khusus hanya mendengarkan kicauan burung, apakah di pagi hari atau di sore hari. Lain betul tiada. Lewat ke Lekung dekat Sekian sana, lewat sana menuju ke Ibra. Itu ada tempat bird watching, dan dulu wisatawan suka datang mendengar bird watching di sana. Sekarang di KI saya lihat ini sekarang mungkin sudah tidak ada, karena pohon-pohon itu semua sudah dirusakkan, dibuat jalan apa semua, jalan tembus ke sana kemari. Anar di Imyang, kalau ada hari pengenan, kenapa KI besar itu dibuka jalan-jalan di atas gunung-gunung, dirusakkan gunung-gunung dan lain sebagainya, dibuat jalan raya. Kalau saya sebagai orang pariwisata, saya sangat tidak setuju, karena situ tempat endemik, tumbuh-tumbuhan ratusan tahun, pohon-pohon, bunga-bunga anggrek, kus-kus, medar yang medar mel, belum burung-burung yang mungkin tidak ada di tempat daerah lain, itu ada di tempat-tempat sana. Kalau orang sudah pernah ke desa saya di gunung yang paling tinggi, cuma saya heran kenapa pemerintah buka jalan kasih rusak gunung-gunung itu. Harusnya tidak boleh. Di luar negeri saya keliling berbagai negara. Saya sudah ke Eropa, berapa negara di Eropa. Saya sudah ke Afrika, saya sudah ke Australia, saya sudah ke beberapa negara Asia. Orang tidak akan misalkan hutan, orang kan buat jalan menyusup laut itu, walaupun jauh jalan. Tapi mereka memperbaiki jalan di pinggir pantai itu yang bagus, dengan tempat pengamanan yang bagus, di tempat rambu-rambu tertentu, tempat
begitu tinggi dan begitu. Padahal endemik dari tanaman, tumbuhan, hutan lindung, hewan dan lain sebagainya itu ada di sana. Saya bingung kenapa bisa rusak. Kenapa tidak perbaiki transportasi laut? Kenapa tidak perbaiki transportasi darat? Kenapa tidak perlu buat sky over atau apa gitu? Kenapa harus potong gunung? Kalau saya di sisi dunia dari sisi pariwisata, saya keliling berbagai negara di dunia ini, tapi saya kaget kalau makanya ibu bapak sekalian, coba tolong diajak anak-anak kita sekarang. Kalau tidak perlu menebang pohon, jangan menebang. Karena kalau semua pohon-pohon ditebang, diambil aifra semua yang bagus-bagus, terus dikasih rusak yang lain-lain. Lama-lama ada kus-kus lagi. Kita punya burung berkicau yang bagus-bagus, ada lagi. Kita punya kandang yang bagus itu tidak ada lagi. Dan lama-lama apa? Kalau respon ini ke depannya, kalau di bagian Pelunggereng ke sana menuju ke Ingku sana, kalau hutan-hutan lindung, hutan penyangga, orang semua babat semua, percaya deh. Beneran yang nanti bisa suatu waktu kita akan kekurangan air di tanah ini. Kalau kita tidak jaga, karena daerah penyangga itu di air ibu itu hutan letwan sini, hutan berebut, hutan ini penyangga airnya. Jadi kalau kita terlalu banyak, besok bisa kita kasih untuk kita jual-jual untuk pembangunan, suatu waktu kita susah. Karena kita tidak punya kebun, kita tidak ada penyangga, kita air susah dan lain sebagainya. Terus kita punya hewan-hewan semua hilang, tapi tumbuhan-tumbuhan hilang, dan endemik semua hilang. Jadi harus diperhatikan juga, harus dijaga kelestarian juga, kelestarian alamnya. Terus saya yang tadi mengatakan mengenai Pelunggereng itu ya bisa dipikirkan mungkin ada jalur untuk berdiri dengan bird watching. Mungkin jadi bahwa wisatawan yang hanya mendengar pagi hari burung bernyanyi. Kalau ada saya waktu ke Sentani, saya tinggal di hotel bintang 5 di Sentani. Saya bertemu suami istri dari Swiss yang mereka hanya datang ke Manokwari di atas pegunungan Alpen hanya untuk mendengar bird watching, burung menari dan burung berkicau. Suami istri, saya ketemu dengan mereka pas mereka mau butuh uang rupiah tidak punya, terus saya kasih saya punya uang rupiah untuk mereka kasih mereka dolar buat saya bantu mereka dan mereka cerita. Bayangkan, saya sampai sekarang kepengen sekali ke Gunung Arfak itu di Manokwari sana, hanya ingin melihat burung menari, karena burung itu hanya cuma ada di Indonesia sini dan ada di China, dan burung itu menari. Saya kepengen sekali. Makanya kita punya pohon-pohon jangan terlalu banyak dirusakin, karena kita mengganggu kelestarian bermukimnya hewan-hewan, burung-burung yang tidak indah, yang sudah tidak ada di tempat-tempat lain, cuma ada sini. Lanjut, terakhir, ya, potensi yang belum kita kembangkan. Kopi letwan dari dulu terkenal, jeruk manis kita mana? Ayo, ada kita lahan-lahan kita paling banyak masih kosong. Kenapa kita tidak buat wisata agro di kampung ini? Perkebunan, wisata agro khusus juga kopi, jeruk manis. Dulu kan kita terkenal jeruk manisnya. Kalah jeruk dari pisang. Jeruk lepon yang jeruk paling terkenal dulu. Kopinya itu paling terkenal. Kenapa kita kurang pepaya? Karena saya ngomong sama bapak, pepaya itu meningkatkan hormon. Jadi jangan jual dulu pepaya, waktu bapak minum. Supaya jangan ada orang di lepon banyak kena ambeien. Supaya pembuangan lancar, itu juga hormon juga meningkatkan tubuh bapak semua. Meningkatkan hormon pepaya. Kita punya pisang-pisang banyak, kenapa kita tidak buat sini letwan penghasil keripik sedap dari letwan. Kita membuat keripik yang bagus dan penghasilnya dari letwan, sehingga suatu waktu letwan bisa jadi penghasil keripik, souvenir dari keripik dan letwan. Kalau orang kan bareng-bareng ya, coklat, kenapa tidak bisa? Letwan punya pisang banyak. Kenali, lainnya ini warnet.
ikan di Labuan buat bakso ikan jual orang bakso ikan. Dulu Letwan terkenal undang-undang manusia, sekarang masih ada tidak? Undang-undang halus. Buatlah souvenir undang halus dari Letwan, kenapa tidak? DKI orang terkenal dengan mendorong ramuan tradisional, tapi belum ada orang buat kedai buat di PRN doang ramuan tradisional ini. Jadi ada satu kedai yang jual ramuan tradisional yang masuk angin, yang terima kasih. Kenapa kamu tidak buat kedai jamu? Kita buat kedai jamu di PRN doang. Kalau ada belum rasa ini jamu penghangat badan. Terlepas dari kopi, kenapa kamu tidak buat jamu? Kita punya ramuan-ramuan kan banyak. Ramuan Letwan ini, saya melahirkan anak dua 1 bulan sebelum saya melahirkan, saya pasti minta dikirimkan jamu dari P. Saya minum sampai usia kandunganku, anakku 4 bulan. Kenapa kita tidak buat satu kedai jamu teh di sejarahnya di mana situ? Sehingga sore-sore atau orang datang ke Letwan katanya mencari jamu teh, atau itu kita punya pesisir pantai yang sekarang sudah dikeringkan. Kenapa kamu tidak buat satu kuliner malam hari yang dijual di Letwan sini termasuk jamunya? Kita bisa kembangkan itu sehingga orang datang di sini, orang bukan cuma lihat objek wisata yang lain, tapi orang juga bisa menikmati kuliner dari khas Letwan dengan souvenir khas Letwan. Yang terakhir, penanaman rumput laut karena banyak di Letwan yang lebih bagus. Kita punya mangrove, kamu tahu wisata mangrove. Kita bisa bawa wisata mangrove. Kita punya kumpulan sapi yang perlu potensi yang perlu dikembangkan. Di daerah-daerah lain di Indonesia, orang suka datang naik perahu ke sana kemari buat masuk, biar dia punya keunikan wisata mangrove, bakau. Dia jalan keliling dia wisata bakau. Kenapa Letwan tidak? Kita kan punya bakau banyak. Dibuat jalan yang baik, perahu orang bisa bayar keliling sambil orang datang melihat bagaimana caranya menanam agar-agar, bagaimana membersihkan agar-agar di dalam laut, bagaimana panen agar-agar, dan bagaimana proses pengeringan agar-agar yang baik dan dijual. Itu satu wisata yang bisa kita jual dari Letwan sini. Apalagi banyak sekarang kita punya area-area di sana di pantai sudah dibuat pertandingan yang bagus, dibuat tembok yang bagus. Kenapa kita tidak jadikan satu objek wisata? Letwan dia punya keunggulan banyak. Tinggal kita mau bagaimana kita mengembangkan. Ada tolong terakhir pentahelix. Pariwisata itu akan berkembang kalau ada peran seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, baik dunia usaha, pelaku dari industri pariwisata, baik masyarakat, institusi pendidikan, dan media. Akhirnya bersinergi dan melangkah bersama-sama untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, serta menyiapkan masyarakat mandiri yang aktif mendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata di wilayahnya. Closing statement. Desa ini bisa berkembang lebih baik kalau pejabat desa, pejabat agama, pemuda, masyarakat, tokoh agama, seluruh komponen masyarakat ini semua bersatu, komunikasi yang baik dan terarah, semua merumuskan dengan melihat apa kepentingan kita bersama ke depan dengan melalui pakai analisa SWOT. Apa kekuatan kita di Letwan? Apa kelemahan di Letwan? Apa peluang di Letwan? Apa tantangan yang kita akan hadapi? Kita pakai
mengambil sesuatu untuk melihat untuk potensi-potensi yang akan kita kembangkan di desa ini untuk demi kepentingan kita bersama. Kita harus membuang kita punya ego-ego. Saya pintar, saya sarjana, saya kepala desa, saya kepala net, kepala gang, saya kepala pemuda, saya kepala GSO. Kita buang kita punya kepentingan. Rilhan, saya kepala gaten, saya kepala ini yang mendominir kayak hukum atau tahu itu pun. Dan kita bahas semua kita punya ego-ego itu semua. Dan kita bisa merumuskan apa yang ke depan yang terbaik untuk desa ini. Semua bisa. Kalau desa lain bisa, kalau Pasir Panjang apa namanya? Mau bisa. Kenapa desa tidak bisa? Potensi kita kompleks, banyak. Kenapa tidak? Kalau tidak bisa berarti ada yang tidak betul di kampung ini. Tidak ada komunikasi yang baik, yang terarah. Semua orang egois. Tapi kalau semua orang mau membuka hati dulu bersama-sama, melepaskan ego-ego, terus kita berbicara dengan kepentingan dari Tuhan, kenapa tidak? Akhirnya bisa ditunjuklah kelompok yang kelompok yang mengelola objek-objek wisata, ada yang promosinya, ada yang menjaga dan memelihara, ada keamanannya dan lain sebagainya, yang dibiayai. Kan pariwisata itu kan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat, lari-lari dunia kesejahteraan masyarakat. Kalau orang banyak datang ke lokasi kita, tenaga kerja juga makin banyak kita bisa digunakan, pengangguran berkurang, ada income di desa, ada income di daerah juga, mensejahterakan masyarakat itu sendiri dan kita berbuka roda perekonomian jalan. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Ibu bapak sekalian, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tidak menggurui. Saya hanya menyampaikan berpikir, pengenalan apa yang saya tahu, dan saya lebih banyak bercerita mengenai pengembangan destinasi saja. Karena kalau ibu bapak bertanya, kalau saya bisa bicara mengenai promosi. Apa setelah kita menyiapkan dulu baru kita promosi. Promosinya gampang. Sekarang sosmed banyak, media terbuka, kita mudah promosi. Tapi pun menyiapkan destinasi yang tadi saya katakan. Ya, saya kira itu saja ibu bapak. Terima kasih atas